إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai siang hari ini Allah masih perkenankan kita hidup. Allah masih berikan kita nikmat, di antaranya ialah nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai manusia. Khususnya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, umat Islam. Salah satunya yakni menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong sebagai orang yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Kita tergolong sebagai orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan judul Kemerdekaan, Kuatkan Keamanan dan Keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang tanggal 12 Agustus tahun 2022, itu artinya tinggal 5 hari lagi kita akan melaksanakan, seluruh Indonesia akan melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang tentunya ini merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ dijelaskan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, begitu pentingnya rahmat ini untuk kita syukuri, rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah kali ini berkenaan dengan kemerdekaan, kuatkan keamanan dan keimanan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Tidak semua orang, khususnya umat Islam, mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama sebagai manusia di dunia.
Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk beribadah dengan menyembahnya. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Agar kualitas ibadah yang kita lakukan bisa berhasil maksimal, tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk dan tenang. Dan alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya nanti kenikmatan ini dicabut oleh Allah dan kita beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah. Terlebih di era sekarang ini, di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya informasi saat ini, selain bermanfaat untuk hal positif, kemudahan menyebarkan informasi di era digital, di era internet saat ini, juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik, tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang, tetapi propaganda melalui internet, khususnya media sosial, terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional yang sudah melewati ambang batas nasional melakukan penetrasi atau penerobosan untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia. Hal ini tentu kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air harus terus digelorakan di dunia nyata dan di dunia maya. Kalimat bijak ukul watun minal iman, atau nasionalisme adalah sebagian dari iman, perlu kita contoh dari Rasulullah yang juga telah mengingatkan kita untuk tetap cinta kepada negeri kita sendiri. Sebuah kisah dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban, beliau menyebutkan yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau, Mekah maksudnya, sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai,
seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis di atas kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Tanah air adalah tempat yang paling dirindukan, sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya. Karena darinya banyak kenangan indah yang tak ingin dirusak dengan hal-hal buruk. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karenanya, bulan Agustus yang memuat sejarah penting proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah mengalami penjajahan berabad-abad lamanya, seyogianya menjadi momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani, mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern. Yang guru, mari terus didik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban luhur. Termasuk para pelajar dan generasi muda, mari terus tingkatkan kualitas diri dengan belajar bersungguh-sungguh untuk terus merawat kemerdekaan dan keamanan negara ini sampai akhir nanti. Dan tentunya semua profesi harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan damai ini. Kita harus melihat masa lalu untuk bekal menatap masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kita bisa belajar dari kasus negara-negara lain seperti di negara Timur Tengah misalnya, yang kini banyak dilanda konflik dan peperangan. Beribadah susah dan menguatkan keimanan pun sulit. Semoga kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia ini bisa kita pertahankan, sehingga keamanan akan terus kita rasakan, yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.